Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tias. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan yang lalu, di video sudah diterangkan tentang pengertian iman kepada kitab, pengertian kitab maupun suhuf, dan juga kitab-kitab dan penerimanya atau rasul penerimanya. Maka untuk hari ini langsung saya cepatkan saja pada poin C. Nih, silahkan dilihat layarnya, yaitu dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran, yaitu tertuang pada surat Quran Yunus ayat 37, yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Nah, dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Al-Quran mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, atau kitab Injil. Jadi kitab-kitab sebelumnya ini benar, karena kitab-kitab sebelumnya juga merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Namun ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini menjadi pembenaran bagi kitab-kitab sebelumnya dan melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menjelaskan isi yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah, yaitu kitab-kitab yang mengandung hukum-hukum Allah. Jadi di situ lebih terinci penjelasannya, gitu. Paling tidak ada 3 aspek Al-Quran yang dijadikan bukti kebenaran bahwa seluruh petunjuk yang disampaikan itu benar-benar dari Allah. Ketiga aspek tersebut akan lebih meyakinkan lagi jika diketahui bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pandai menulis dan membaca. Oleh karena itu, secara akal, tidak mungkin Al-Quran yang indah tersebut dibuat oleh orang yang ummi dan hidup di tengah masyarakat yang ummi pula. Jadi, Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang pandai menulis dan membaca. Jadi, di sini tidak mungkin bahwa Al-Quran itu dibuat oleh seseorang atau dibuat sendiri oleh seseorang, dikarang, itu tidak mungkin. Dari aspek-aspek ini kita akan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat murni. Yaitu yang pertama, aspek keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Jika dilihat secara bahasa, susunan bahasanya itu tersusun sangat indah dan teliti. Tidak ada kata yang tidak bisa dipahami. Di situ benar-benar indah, tertata dengan rapi. Jadi tidak mungkin bahwa ada orang yang mengarang itu. Kemudian yang kedua yaitu pemberitaan umat terdahulu seperti Fir'aun mengejar Nabi Musa. Ya. Kemudian yang ketiga, isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran, misalnya ada cahaya matahari, energi panasnya itu bersumber dari dirinya sendiri. Cahayanya ya, cahaya matahari itu bersumber dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan bulan itu cahayanya adalah pantulan dari cahaya matahari. Jadi di Al-Quran itu ada isyarat ilmiah Al-Quran. Untuk ilmu pengetahuan alam yang lainnya pun di situ dijelaskan. Jadi ketika ada seseorang yang bingung terhadap ilmu pengetahuan alam, ia juga bisa mempelajari Al-Quran, karena di Al-Quran itu dijelaskan secara rinci, dipahami dan lain sebagainya.
Di situ sudah dijelaskan oleh Allah. Nah, untuk perbedaan kitab dan suhuf sebenarnya kemarin di video juga sudah ada, tapi tidak masalah. Di sini coba Bu Tias jelaskan kembali ya. Kalau untuk kitab itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang masih berupa selembaran tertulis yang disampaikan kepada para Rasul tapi tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Nah, untuk persamaannya kita bisa melihat bahwa kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul. Sedangkan perbedaannya ada 3, yaitu isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Jadi kitab itu adalah lembaran-lembaran yang sudah dijadikan satu, dibendel menjadi sebuah buku. Nah, itu namanya kitab. Sedangkan suhuf itu masih berbentuk lembaran, sehingga di sini dikatakan tidak dibukukan. Itu. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Karena kalau kitab itu kan bentuknya buku, ya, jadi tahannya lebih lama daripada suhuf yang masih lembaran. Karena ketika berbentuk lembaran itu lebih rentan untuk hilang atau bisa saja rusak gitu. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah sebagai bukti kebenaran dari Allah. Ia memiliki berbagai keutamaan Al-Quran, yaitu diantaranya keasliannya terjaga. Allah menjaminnya dalam sejarah Al-Quran terjaga melalui hafalan sahabat yang dilanjutkan para ulama dan hafiz atau penghafal Al-Quran. Kemudian ditulis dan didokumentasikan dengan rapi, kemudian dibukukan yang dilakukan melalui pengujian yang ketat dan mutawatir. Baru nanti akan diterima oleh semua pihak. Jadi yang namanya penerbit Al-Quran, ya, itu tidak bisa menulis dan mendokumentasikan Al-Quran begitu saja, langsung nanti di-share atau disebarluaskan, itu tidak. Tapi setelah ditulis dan didokumentasikan dengan rapi, dokumentasi Al-Quran itu harus melalui pengujian yang ketat dan mutawatir. Apakah benar tulisannya sesuai? Apakah ada yang salah atau tidak? Karena ketika ada satu saja ayat yang yang salah penulisannya, maka itu akan mengubah arti dari Al-Quran itu. Maka para penerbit dianjurkan untuk menulis dan mendokumentasikan ulang Al-Qurannya. Maka dari itu di sini keutamaannya yaitu ditulis dan didokumentasikan dengan rapi, kemudian dibukukan yang dilakukan melalui pengujian yang ketat dan mutawatir, baru diterima oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu Al-Quran merupakan kitab yang universal yang berlaku untuk semua manusia, bahkan alam. Baik manusia, baik binatang, baik tumbuhan, maksudnya alam, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi berlaku universal. Selanjutnya, Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma tentang agama saja, ajaran agama saja, itu tidak. Tetapi dalam Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sejarah, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran itu memiliki gaya bahasa dan isi yang tak tertandingi, meskipun satu surat saja. Jika kalian tahu bahwa ada suatu karya yaitu lagu,
pantun, susunan bahasanya itu sangat indah, sangat rapi dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki gaya bahasa dan isi yang tak tertandingi. Gaya bahasanya itu indah, gaya bahasanya itu rapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan sumber dari berbagai ilmu. Misalnya ilmu sejarah, bahasa, syariah, hikmah, dan falsafah. Dan terakhir yaitu Al-Quran merupakan kitab yang tersusun rapih dan terinci, tetapi tidak memiliki pertentangan di dalamnya. Gitu. Itu adalah keutamaan Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu, yaitu baik Taurat, Zabur maupun Injil, yaitu Al-Quran berfungsi sebagai yang pertama nasih atau pengganti terhadap syariat kitab-kitab terdahulu. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini menjadi satu kitab pengganti bagi kitab-kitab sebelumnya atau terdahulu, baik Taurat, Zabur maupun Injil. Taurat, Zabur, Injil itu memang sama-sama merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul. Namun seiring berkembangnya zaman, kemudian diturunkan lagi wahyu yang lebih terperinci. Istilahnya kalau pada zaman modern kalian mengenal dengan bahasa up to date gitu ya, lebih up to date, lebih sesuai, yaitu adalah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah nasih atau pengganti, karena Al-Quran sendiri kalian ketahui bahwa Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, muhaimin atau batu ujian terhadap otentisitas kitab terdahulu dari campur tangan manusia. Dan yang ketiga, musaddiq atau pembenar terhadap ajaran-ajaran terdahulu. Begitu saja yang dapat Bu Tias jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau penjelasannya terlalu cepat, silahkan kalian bisa bertanya, bisa komen di kolom komentar di bawah video ini. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.